Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan tanda baca yang disusun oleh Janatul Janah, nomor absen 11, Prodi PGMI 2A, dosen pengampu Muhammad Majidi MPD, STIK Amuntai, Kalimantan Selatan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, supaya ilmu yang kita pelajari jadi berkah dan kita belajar mendapat pahala, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Selanjutnya, daftar isi. Yang pertama, cover, salam pembuka, doa belajar, daftar isi, materi, latihan soal, jawaban dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir, salam penutup. Baiklah, kita lanjutkan ke materi. Ada beberapa macam tanda baca. Yang pertama yaitu tanda baca titik. Tanda baca titik biasanya digunakan sebagai penanda berakhirnya kalimat, tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar, daftar, pemisah angka jam, menit, dan detik, menunjukkan angka waktu, berperan dalam penulisan sumber referensi, memperjelas jumlah, tidak boleh digunakan pada akhir judul, dan tanda titik tidak boleh digunakan pada kepala surat. Contoh tanda baca titik. Nenekku meninggal 2 bulan lalu. Titik. Yang kedua, tanda baca koma, yaitu tanda baca koma seringkali digunakan di tengah kalimat, perbandingan kalimat, memisahkan anak dan induk kalimat, di belakang kata penghubung antar kalimat, pemisah partikel, memisahkan petikan langsung, di identitas yang ditulis berurutan, penulisan daftar pustaka, pada catatan kaki, penulisan gelas, dalam penulisan bilangan, pada kalimat bertingkat, menghindari salah baca, tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Tanda baca koma ini umumnya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Letak penempatan tanda koma ada di belakang kata yang mengikutinya. Contohnya, Janah membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka di warung sebelah. Yang ketiga, tanda baca tanya. Tanda baca tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, digunakan dalam tanda kurung. Contohnya, sejak kapan Janah pergi ke Padang? Tanda tanya. Yang keempat, tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan pada kalimat perintah, menunjukkan, bisa juga menunjukkan ekspresi kaget. Contohnya, Naila, berhentilah menangis. Yang kelima, tanda titik dua. Tanda titik dua biasanya digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap, sesudah ungkapan yang memerlukan pemberian, pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya,
Ibu memerlukan perlengkapan memasak. Titik 2. Wajan, spatula, panci, dan penyaring. Yang keenam, tanda hubung. Fungsi tanda hubung sebagai menyambung suku, menyambung unsur-unsur kata ulang, menyambung huruf kata, dan memperjelas hubungan. Contohnya, kunang-kunang, berang-berang, biri-biri, dan kuku-kuku. Kemudian yang ketujuh, tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, mengapit judul, mengapit istilah ilmiah, dan penutup kalimat. Contohnya, saya sudah siap, tanda petik, kata Jana. 2 menit lagi, tanda petik. Yang ke-8, tanda garis miring. Tanda garis miring biasanya dipakai dalam nomor surat dan kalimat atau pengganti kata hubung. Contohnya, tahun ajaran 2020-2021. Yang ke-9, tanda kurung. Tanda kurung biasanya digunakan untuk mengapit tambahan keterangan, mengapit huruf, dan mengapit angka. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat, tanda kurung DPR, mengajukan kebijakan yang terlalu mementingkan masalah pribadi. Setelah materi tadi, selanjutnya kita masuk pada bagian soal. Nomor 1. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat A. Karena sedih, adik menangis di kamarnya. B. Ibu membeli nasi, dus pisang, dan jeruk, titik. C. Kemarin Salsa sakit batuk, tanda seru. D. Jannah, Haliza, Zakiah, bermain bersama, tanda seru. Nomor 2, tanda baca yang digunakan untuk kalimat perintah ialah A. Seru, B. Tanya, C. Titik, D. Koma. Selesai soal tadi, selanjutnya kita masuk pada bagian jawaban dan pembahasan. Nomor 1, jawabannya B. Pembahasan. Karena keterangan di atas menjelaskan tentang ibu membeli beberapa macam makanan dan di sela-sela nama barang makanan itu terdapat tanda baca koma sebagai tanda yang digunakan dalam unsur-unsur sebuah perincian. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, jawaban A. Pembahasan. Tanda seru digunakan dalam kalimat yang menunjukkan perintah. Karena di atas adalah bentuk kalimat perintah, maka jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, kesimpulan. Tanda baca adalah yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan perasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Salah dalam menggunakan tanda baca akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal. Sarana belajar dan giat berlatih merupakan jalan keluar dari masalah yang terkadang timbul akibat salah dalam penulisan tanda baca. Salam penutup. Demikian pelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dan keliru itu datangnya